Intinya tadi adalah merubah berita acara tertidur menjadi berita acara pemeriksaan pelapor atau saksi atau menjadi pro justisia. Kemudian kita ada keterangan tambahan di luar daripada yang sudah ditanyakan pada pemeriksaan dahulu, yaitu bahwa kita ada menemukan pertama itu adalah soal hasil daripada otopsi ulang atau visum et repertum ulang yang sudah dijelaskan tadi ya, di mana berdasarkan hasil otopsi ulang yang dilihat oleh duta kita atau wakil kita yang berprofesi dokter dan magister kesehatan, ternyata ditemukan luka itu adalah luka tembak dari belakang menembus hidung. Itu aja tambahannya. Kemudian menjelaskan lagi tadi bahwa ternyata luka tembak itu adalah dari leher ke bibir bawah kiri kan gitu ya. Kemudian dari dada kiri ke belakang dengan tegak lurus, tidak miring. Kemudian di tangan sebelah kanan. Bahwa berdasarkan Karopenmas Polri, penjelasannya bukan hanya 4 peluru dari 5 peluru yang menembus, tetapi di luar daripada 4 peluru ini atau yang diduga tembus karena peluru ini kan banyak lagi luka lain, yaitu luka di bawah mata beberapa sayatan, kemudian di atas, kemudian luka terbuka di di bahu, kemudian memar lebam di kanan kiri, tulang rusuk, kemudian tangan patah, jari-jari dipatah-patahin, sama luka terbuka di jari manis, kemudian di kaki, di lipatan kaki kiri, kemudian di bawah pergelangan kaki, kemudian di kanan. Kemudian ada juga pankreas diduga hilang atau tidak ditemukan, demikian juga kantong kemih itu ya, diduga hilang atau tidak ditemukan. Itu aja. Kemudian otak pindah dari atas ke dalam dada. Jadi itu aja yang kita jelaskan. Kemudian kita juga bertanya tentang apakah handphone daripada almarhum Brigadir Polisi Nofriansah Joshua Huta Barat sudah ketemu atau belum. Mereka semua tidak ada yang berani menjawab. Lalu saya tanya, apakah saya harus berkirim surat untuk menanyakan itu? Sudah dikuasai penyidik atau belum handphonenya? Yaitu 3 handphone dengan 4 nomor. Karena saya menggunakan metode aplikasi, ternyata isi handphone itu semua sudah dihapus, saya bilang. Nah, mereka tidak berani menjawab, lalu mereka bilang biar sebaiknya saya bersurat ke Kabarreskrim atau kepada Dirtipidum. Lalu saya tanya lagi, ini kan penyidikan sudah berapa lama? Apakah bajunya almarhum, mulai bajunya, dalamannya, celananya, kaos kakinya, sepatunya sudah dikuasai penyidik atau belum? Mereka juga tidak bisa menjawab. Nah, maka di dalam BAP tadi itu juga saya tuangkan, saya pertanyakan juga bahwa HP-nya hilang 3, kemudian pakaian terakhir yang dipakai yang diduga baju PDH, pakaian dinas harian juga hilang. Nah, itulah kira-kira intinya. Kenapa penting bagi abang nanyain soal baju ada di Ya penting dong, kan kalau ditembak dia, dadanya kan berarti bajunya bolong dong kan, dan berdarah. Kalau ditembak dia di belakang, berarti kan otaknya atau darahnya kan bercucuran, kena ke baju. Kemudian ketika dilukai pundak kanan, tentulah bajunya juga rusak. Karena sampai luka terbuka, misalnya apakah itu karena golok atau sayatan atau apa, kan kita kan belum tahu. Dengan dilihat bajunya kan akan ketahuan. Terus di situ kan akan, karena dia luka terbuka tentulah berdarah. Kan kita periksa waktu itu kan DNA-nya, karena kepada dokter forensik saya minta ambil DNA-nya, simpan DNA-nya, siapa tahu kita menemukan bajunya supaya dicocokkan DNA yang diambil dokter forensik dengan yang ada di baju. Sekiranya bajunya sudah dikuasai oleh penyidik, ini kan harus dapat. Kalau ada penghilangan baju, siapa yang menghilangkan? Kemungkinannya kan cuma 2, di rumah dinas itu atau di rumah sakit Polri. Nah, kalau rumah sakit Polri misalnya menghilangkan baju itu, apa kepentingan dokter-dokter itu?
Kan begitu. Apakah dia dibawa ke rumah sakit Polri dalam keadaan telanjang? Kan tak mungkin. Tentulah dia ada baju yang melekat. Atau misalnya apakah dibukain dulu bajunya di rumah dinas, kan kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu handphone dan baju itu adalah merupakan alat bukti atau barang bukti yang sangat perlu. Pak Kamar, berarti ini agendanya menjelaskan kembali dari pihak pengacara salinan otopsi ya Bang, lebih ke Betul, jadi saya jelaskan tadi hasil otopsi sementara berdasarkan pengamatan. Karena kalau hasil yang sesungguhnya kan itu kan bukan wewenang pengamat toh, tapi persi pengamat yang kita tempatkan 2 orang ini loh. Saya tunjukkan tadi dan ini sudah saya notariskan kan begitu. Bang. Namun kita tidak menyebut itu hasil akhir, hanya berdasarkan pengamat. Nah, kan gitu. Bang, soal otak pindah ke perut itu ke dada itu proses otopsi atau pada saat dia ditembak apa gimana, Bang? Jadi ini kan Belum masih bisa simpang kita siur jawab. semua. Belum bisa karena kan polisi atau penyidik wajib memeriksa dokter yang mengotopsi pertama tentang itu perbuatan siapa memindahkan otak dari kepala ke dada. Kalau dokternya misalnya itu bukan perbuatan saya, ya berarti kan siapa setelah itu membuka lagi mayat itu kan gitu. Atau misalnya sebelum saya otopsi itu otaknya sudah di situ, berarti kan harus jelas kan gitu. Berarti apa yang terjadi di dalam tadi berdasarkan pemeriksaan memperkuat dugaan adanya pembunuhan berencana. Oh iya, tadi saya katakan ini pembunuhan terencana. Kenapa? Karena ada rentetan ancaman dari tanggal 21 Juni berulang ke tanggal 29, terus berlanjut ke tanggal 7 Juli. Pembunuhannya kan tanggal 8, artinya beberapa jam sebelum dibunuh. Nah, apakah ada kaitan ancaman pembunuhan ini dengan terjadinya pembunuhan? Itu kan tugas penyidik membuat terang. Tetapi fakta-fakta itu kita berikan. Apa fakta-faktanya? Kita berikan surat elektronik. Ada berupa video, screenshot, ada berupa percakapan. Bahkan handphone itu sudah disita oleh penyidik. Gitu loh. Bang, tapi sampai dengan sejauh ini ada informasi dari penyidik nanti sudah sejauh mana pemeriksaannya, apakah sebatas Mereka tertutup. Hal yang sederhana aja kita tanya, bajunya sudah di mana sekarang? Tidak ada yang berani jawab. Padahal saya katakan, ini kan sudah dinonaktifkan Bapak Perdi Sambo baik dari Kadif Propam maupun dari Kasatgas Khusus. Kenapa kalian masih takut? Jawab saja. Ini kan Presiden sudah menyatakan buka seterang-terangnya. Konstitusi menyatakan buka, undang-undang menyatakan buka. Kenapa masih takut? Tapi tadi mereka bilang di tingkat perwira menengah mengatakan baiknya abang surati aja lah ke kabar reskrim. Ya sudah kita surati, nanti menanyakan itu. berarti belum ada info saksi-saksi siapa saja yang sudah dipanggil, misalnya ada manajer atau Saya juga tanya tadi, apakah Ibu Putri sudah diminta keterangan? Apakah Bapak Perdi Sambo sudah diminta keterangan? Apakah 7 skuad itu sudah minta keterangan? Nah, sampai saat ini belum. Apakah sudah mengidentifikasi 7 skuad itu? Karena saya katakan saya sudah mengidentifikasi. Berikut nama-namanya, sukunya mana, nomor handphonenya saya kasih tunjuk tadi ini. Hasil pekerjaan saya sudah tahu namanya, sudah tahu nomor teleponnya, semua saya sudah dapat semua, termasuk kampungnya juga. Misalnya Baradae itu dari Manado, dari Mapanget, saya sudah dapat semua. Nah kalian penyidik apa? Ah gitu. nanti progresnya nggak diinfoin. Nah mereka tidak mau memberi progresnya dengan alasan biarlah itu kepada Kabar Reskrim atau Dirtipidum. Berarti selanjutnya ini bersurat ke kabar reskrim ya Bang terkait dengan HP dan juga Semua PDK, iya, berarti gitu. saya harus bersurat, ya nggak apa-apa, kita ikuti kan gitu. Sebetulnya kan itu hak kita, harus diberitahu di mana bajunya, itu kan bukan baju mereka, itu kan bajunya almarhum. Saya sebagai kuasa daripada orang tua almarhum, harusnya saya berhak tahu di mana handphonenya, di mana bajunya. Kalau sudah dapat dari mana? Kalau sudah ada handphonenya, handphone dapat dari mana? Itu kan harus diminta keterangan. Gitu. Pak Kamar, ini soal lain Pak, Vera Simanjuntak kan juga infonya minta perlindungan Pak. Apakah itu betul minta perlindungan ke LPSK dan enggak. apakah sudah ada ancaman? Saya tidak pernah percaya sama LPSK. Pertama, saya punya trauma dengan LPSK. Waktu saya membuka kasus mega korupsi Wisma Atlet tahun 2011 yang merambat kepada IKTP Alkes dan atau Hambalang. Masih ingat ya? Lebih ramai kasusnya dari sini.
Waktu itu saya mohon perlindungan buat Bindo Rosalina, kalau masih ingat ya, mantan klien saya. Itu LPSK main-main aja, gak memberikan perlindungan. Atau lamas baru diberikan. Akhirnya saya kehilangan klien. Karena saya waktu itu mendapat surat kuasa dari Bindo Rosalina, tapi dicabut oleh orang lain yang bukan Bindo Rosalina karena akibat ulah LPSK yang ugal-ugalan. Pak, kalau Nah terkait kemudian terulang lagi kemarin tahun 2021 saya minta perlindungan buat klien saya, tetapi sudah bikin perjanjian 6 bulan tak dilaksanakan, tak dilindungi, maka saya pecat LPSK. Oleh karena itu saya katakan kepada klien saya, tidak ada guna, tidak usah dipercaya, kecuali orangnya semua sudah diganti dengan struktur yang baru kita percaya. Kalau konteks minta Jadi dalam hal ini Pera tidak minta perlindungan apapun, minta perlindunganlah kepada Tuhan. Kalaupun minta perlindungan kepada lembaga, lebih bagus minta perlindungan kepada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara kan gitu. berarti sejauh ini belum ada lembaga yang diminta perlindungan. Memang saya tidak setuju. Tapi apakah sudah ada ancaman tuh ke Mbak Vera sehingga Ah. diperlukan apa namanya? Abang kuasa perlindungan? hukum masyarakat juga, Pak? Ya, Oh, iya. sejauh ini tidak ada. Sejauh ini nggak ada ya. Pak, kalau terkait berita acara penyitaan itu sudah diterima sama kuasa hukum keluarga belum, Pak? Handphone misalnya kayak gitu-gitu udah dikomunikasikan belum ke pihak keluarga dari penyidik? Berita acara penyitaan. Ya, yang Tadi baru lapor. saya tanda tangan. Tetapi kita belum menerima ininya karena belum ditanda tangan oleh pimpinan mereka. Tapi tadi saya sudah tanda tangan, tetapi saya belum menerima berita acara penyitaannya. Oke, berarti indikasinya sejauh ini kalau dari otopsi kedua dan lain sebagainya, kuasa hukum keluarga masih mengidentifikasi bahwa ada dugaan penganiayaan, kemudian juga bukan baku tembak ya, Pak? Sudah pasti. Karena kan penjelasan daripada Karopenmas yang pertama, berdasarkan otopsi yang pertama, kan hanya 4 tembakan yang kena dari 5 tembakan. Tadi sudah kita urai, tembakan pertama di kepala bagian belakang, tembakan kedua di leher tembus ke bibir bawah kiri, tembakan ketiga dada kiri ke belakang, tembakan keempat lengan kiri bawah. Ini kan lengan kiri bawah, lengan kiri atas kan nih, tembus ke sini. Nah, di luar ini banyak luka. Saya ulangi ya, luka di bawah mata, luka di atas mata, luka di bahu kanan terbuka, diambil sampel untuk diuji di laboratoriumnya RCM, kemudian kanan kiri lebam, kemudian di leher waktu itu ada seperti gambar jeratan tali atau apa itu namanya, kemudian patah tangan, kemudian jari kelingking dan jari manis patah-patah dan luka terbuka di jari manis, kemudian di kaki lipatan ini ada rembesan darah atau juga lebam, kemudian di pergelangan kaki kiri, kemudian di kanan, kemudian kaki kanan ini bengkok kan begitu. Ini akibat apa? Kan harus ada katanya penjelasan ilmiah toh. Nah, coba dijelaskan secara ilmiah nanti oleh dokter forensik apa penyebabnya. Oke, Pak, tadi kan hari ini juga dari pihak kuasa hukum istri Verdi Sambo itu datang ke Barreskrim Polri dan menyerahkan surat untuk terus melanjutkan laporan soal pelecehan seksual dan juga kekerasan. Nah, penegasan Pak kalau dari Bapak kan tadi sore sempat bilang bahwa tidak bisa harusnya SP3 karena terlapornya sudah meninggal dunia. Nah, tanggapan dari Bapak seperti apa dengan pengajuan surat hari ini? Saya katakan itu hanya pengalihan isu. Karena orang mati tidak bisa diminta pertanggungjawaban, itu pasti SP3. Itu hanya memperlambat kerja penyidik sini. Jadi saya katakan ini sungguh aneh. Kenapa aneh? Pengacaranya itu banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bernada mengancam saya. Saya dibilang apa tadi? Ahli nujum ya? Dibilang ahli sihir. Dibilang apa lagi? Di ultimatum atas nama kliennya. Tetapi ajaibnya sampai detik ini kita belum pernah mendengar Ibu Putri keluar dari kamarnya. Kita belum pernah mendengar Ibu Putri berhasil dimintai keterangan oleh LPSK karena dengan alasan masih shock, masih belum stabil, masih terguncang jiwanya, bla 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 dan seterusnya. Lalu pengacaranya ini mengeluarkan pernyataan dari mana? Kalau Ibu Putri masih di kamarnya mengurung diri. Berarti yang pengarang bebas siapa? Saya atau mereka yang mengarang bebas? Kalau saya, semua perkataan saya dan pernyataan saya ada bukti. Misalnya rencana pembunuhan terencana, ada dalam rekam elektronik, ada jejaknya, ada yang nangis-nangis, ada chatnya.
Saya katakan ada beberapa luka di luar daripada dugaan luka tembak. Saya berikan buktinya. Saya notariskan dan sebagainya. Lalu mereka menuduh saya pengarang bebas. Yang mengarang bebas itu yang mana? Dan Anda juga pada rekan-rekan jurnalis saya bebaskan wawancarai klien saya. Kan bebas diwawancarai itu. Artinya apa yang saya katakan itu juga yang dikatakan oleh klien saya. Apa yang saya katakan itu juga dikatakan oleh 11 orang saksi. Nah mereka ada saksinya nggak? Ada buktinya nggak? Ada CCTV-nya nggak? Kecuali yang disambar petir katanya. Bisa ketemu kliennya nggak? Kalau tidak bisa ketemu kliennya, lalu yang mengarang bebas itu yang mana? Yang ahli sihir dan ahli nujum itu siapa? Nah kan itu. Tapi Makanya hati-hati. Tapi tadi di atas sempat ketemu nggak Pak, atau sempat berkomunikasi nggak dengan kuasa hukum dari... Ketemu tadi dia salam saya. Apa aja Pak yang diobrolin dengan kuasa Memang hukum? tidak ada ngobrol. Dia cuma nyamperin saya di salam. Salam hormat katanya kan gitu. Ya sudah kita salam sebagai manusia gitu loh. Tapi itu perkataan-perkataan itu kan tidak bagus. Menuduh kita pengarang bebas, dia sendiri belum ketemu kliennya. Saya kan membaca dari postingan daripada rekan-rekan wartawan bahwa LPSK sampai dengan hari keberapa itu belum berhasil mewawancara karena ibu itu masih terguncang. Oleh karena itu supaya ibu itu tidak terguncang, saya menawarkan diri untuk melindungi Ibu Putri. Saya kepengen berbicara dengan dia supaya jelas apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2021. Biasanya kalau perempuan ngomong sama saya itu biasanya nyaman untuk mencurahkan isi hatinya. Karena saya orangnya sabar mendengar. Jadi saya tertarik untuk bertemu dengan Ibu Putri supaya tahu dan mengurangi terlalu banyak misalnya misteri-misteri yang tidak terungkap. Saya menawarkan diri untuk bertemu Ibu Putri. Saya berjanji akan melindungi beliau secara hukum. Kalau berkenan ya. Paling tidak saya mau mendengar curahan hatinya apa sih yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di komplek apa namanya itu? Duren 3 sana kan gitu. Oke. Supaya cepat terungkap perkara ini dan tidak membebani institusi Polri. Kan kasihan Polri ini jadi terbebani toh. Saya mau meringankan beban itu. Gitu. Oke, Pak, tapi kalau dari otopsi yang kedua itu kelihatan nggak sih Pak jarak tembaknya? Tadi kan ada Kelihatan arahnya dong. kelihatan sejajar. Nah, kalau Ukurannya jarak tembaknya diukur. berapa meter? Diameternya diukur, kedalamannya diukur. Contoh, antara hidung dan tembakan belakang itu 12 cm. Ukuran tembaknya juga diukur. Berapa tuh Pak kemarin? Dipasang. Jarak dekat. 12 cm. Di Jarak lubangnya pun diukur. Lem yang dipasang di sini pun dicatat detail. Cuma tadi penyidik bilang begini, kalau bisa ini jangan disebut sebagai hasil otopsi, tapi hasil pengamatan otopsi kan. Ya sudah nggak apa-apa, hasil pengamatan otopsi kan nggak apa-apa. Karena memang kita mengirimkan 2 duta kita atau perwakilan kita kan gitu. Oke, jadi dugaannya ditembak dari jarak dekat ya Pak, kalau lihat Ya, hasil otopsi Nah kemarin. sekarang begini, ini kan bibir bawah, Kamera, ini Pak. lubangnya dari sini. Kalau misalnya pelurunya masuk dari sini, tembus ke sini, berarti ada dugaan pistolnya menempel. Kecuali ditembaknya dari sini, tembus ke sini, berarti kan harusnya pelurunya masuk ke dalam dada. Atau paling tidak meninggalkan bekas di sini. Tapi ini kan tak ada bekas di sini. Ini kan. Jadi ini ketika disonde dia dari sini, tembusnya ke sini, bibir bawah. Nah, pertanyaannya, dari mana si Barada 2E ini menembak? Kan dia bilang kan dari lantai 2 di tangga. Kok kenanya ke belakang kepala? Berarti kan dia menggunakan peluru pintar yang bisa U-turn. U-turn itu masih muter balik kan gitu. Pelurunya dia peluru pintar. Kemudian peluru dia pun bisa menusuk sampai ke bawah ke sini. Mutar dulu dia ke sini baru ke sini. Kemudian bisa pula lurus. Yang di belakang juga lurus, bukan dari atas bawah kan gitu. Kemudian bisa pula pelurunya itu dari sini ke sini. Ini kan pergelangan tangan nih, dari sini ke sini. Bisa pula pelurunya itu mata-mata jari-jari. Bisa pula pelurunya itu nyamber ke apa itu? Ke belakang lutut kan gitu. Kan itu kan peluru ajaib. Kalau itu cuma 4 peluru, bisa pula dia pelurunya itu masuk ke sini, ke pergelangan kaki. Kan peluru ajaib itu. Saya pengen tahu peluru yang seperti itu. Saya mau beli satu buat ini, buat arsip gitu loh di kantor gitu. Pak, Ya. tapi sudah ada koordinasi dengan Komnas HAM juga nggak sih Pak? Kan kemarin pertemuan terakhir soal CCTV, apakah itu juga dikomunikasikan dengan pihak pengacara temuan-temuan? Saya sudah katakan Komnas HAM itu kalau dapat bukti elektronik diuji dulu. Nggak tahu.
Karena namanya berbau elektronik itu bisa ori, bisa editan juga. Elektronik itu rawan diedit, maka harus diuji oleh ahli forensik. Misalnya bisa diuji oleh Dr. Bayu, yang pernah menggunakan jasa beliau, ahli forensik. Atau misalnya oleh Jeremy misalnya, saya gunakan juga jasa beliau. Atau siapa itu yang mantan menteri, Roy Suryo misalnya gitu kan. Itu kan orang-orang yang ahli di bidang IT. Itu kan bisa menilai apakah ini original atau editan kan. Tapi tim pengacara meragukan keoriginalitasan. Ya kalau belum diuji, kan bisa saja hasil editan, bisa saja itu CCTV yang lalu dibuat seolah-olah pada hari itu. Apalagi kalau kita lihat ini WhatsApp percakapan keluarga, itu kan di-read atau dibaca tuh 1625. 1625 masih ada WhatsApp percakapan keluarga. Tetapi Kapolres Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022. Tetapi Kapolres Jakarta Selatan sudah menemukan mayat jam 5. Berarti antara 25 ke jam 5 itu cuma 35 menit. Pertanyaannya, kapan pelecehannya? Jam berapa? Kita lihat ya 16.25 ya. Dan berapa menit? Kapan tembak-tembakannya? Kapan atau berapa menit Ibu Putri menelpon suaminya? Kapan atau berapa menit suaminya datang ke TKP? Lalu kapan suaminya atau Bapak Perdi menelpon Kapolres? Dan Kapolres Jakarta Selatan posisi di mana? Sehingga bisa dalam waktu singkat jam 5 sudah menemukan mayat di rumah dinas. Dalam waktu 35 menit dari sejak membaca apa itu? Kita hitung dari sejak membaca percakapan keluarga itu. Apa yang mungkin semua peristiwa sebanyak itu hanya dalam 35 menit? Ini kan pakai logika. Di dalam tindak pidana itu ada tempus delicti dan locus delicti. Tempus delicti itu adalah waktu kejadian. Locus delicti itu adalah tempat terjadinya dugaan tindak pidana. Maksudnya dengan cara bagaimana dia lakukan perbuatan itu. Kemudian siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa saksinya. Nah inilah uraian daripada peristiwa tindak pidana. Pak, 1625 itu dengan siapa komunikasinya dengan keluarga? 1625 itu dengan grup keluarga. Grup keluarga ya? Iya.